Pengertian prokrastinasi. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin procrastination, yaitu menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Solomon dan Rothblum pada tahun 1984 mengartikan prokrastinasi merupakan suatu penundaan yang sengaja dan secara berulang-ulang dilakukan, menimbulkan perasaan tidak nyaman secara subjektif. Tuchman dan Sexton dalam Jensen menjelaskan bahwa the tendency to delay or completely avoid responsibilities, decisions, or tasks that need to be done. Maksudnya, kecenderungan untuk menunda atau benar-benar menghindari tanggung jawab, keputusan, atau tugas yang harus selesai. Sedangkan prokrastinasi akademik merupakan penundaan yang dilakukan di lingkungan akademik. Hal ini sesuai dengan pendapat Rumiani. Prokrastinasi yang terjadi di lingkungan akademik disebut dengan prokrastinasi akademik. Selanjutnya, Ferrari, Johnson, dan McCown menjelaskan prokrastinasi akademik banyak berakibat negatif dan merupakan masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian karena berpengaruh bagi siswa itu sendiri dan bagi orang lain atau lingkungan berupa hasil yang tidak optimal. Ciri-ciri dan karakteristik prokrastinasi akademik. Burka dan Yuen menjelaskan ciri-ciri seorang pelaku prokrastinasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prokrastinasi lebih suka untuk menunda pekerjaan atau tugas-tugasnya. Yang kedua, berpendapat lebih baik mengerjakan nanti daripada sekarang dan menunda pekerjaan adalah bukan suatu masalah. Yang ketiga, terus mengulang perilaku prokrastinasi. Yang keempat, pelaku prokrastinasi kesulitan dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis prokrastinasi akademik. Prokrastinasi dilakukan pada beberapa jenis kegiatan atau pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Solomon dan Rothblum menjelaskan bahwa procrastination in six areas of academic functioning. Yang A, writing a term paper. Yang B, studying for an exam. Yang C, keeping up with weekly reading assignment. Yang D, performing administrative tasks. Yang E, attending meetings. And F, performing academic tasks in general. Kutipan di atas mengandung makna prokrastinasi akademik yang biasa terjadi pada 6 area. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menulis tugas mengarang yang meliputi penundaan atau penangguhan kewajiban dalam membuat tugas-tugas menulis, seperti menulis catatan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, belajar untuk ujian, khususnya dalam pelajaran-pelajaran yang sulit sekalipun. Yang ketiga, tugas membaca meliputi penundaan atau penangguhan untuk membaca buku atau referensi berkaitan dengan bahan-bahan pelajaran yang telah dipelajari maupun bahan-bahan pelajaran yang akan dipelajari. Yang keempat, tugas atau kinerja administratif seperti mengembalikan buku perpustakaan, membayarkan uang sekolah, pemberian rapot kepada wali kelas, dan daftar ulang. Yang kelima, menghadiri pertemuan akademik meliputi penundaan siswa masuk ke dalam kelas setelah istirahat atau masuk terlambat di saat pagi. Yang keenam, kinerja akademik secara keseluruhan meliputi penundaan dalam mengerjakan atau dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang berkaitan dengan semua mata pelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Solomon dan Rothblum mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi akademik, yaitu yang pertama, 1. Kecemasan dan ketakutan. Yang kedua, sulit mengambil keputusan. Yang ketiga, pemberontakan atau penolakan. Yang empat, kurang asertif. Yang kelima, takut gagal. Dan yang terakhir, menginginkan sesuatu dalam keadaan sempurna.
Prokrastinasi akademik adalah penundaan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus dilakukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, baik untuk memulai maupun menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan bidang akademik. Prokrastinasi akademik yang dilakukan siswa menjadi sebuah strategi ketika berhadapan dengan masalah atau situasi yang menimbulkan stres. Siswa banyak gagal dalam mengerjakan tugas karena penundaan yang mereka lakukan. Ketika siswa melakukan prokrastinasi, maka kemungkinan besar hasil belajarnya rendah. Hasil penelitian Akin Sola dan Tela menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan prokrastinasi akademik dan prestasi belajar. Maka karena itu dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi yang dilakukan siswa dapat menghambat prestasi siswa dalam mencapai hasil yang maksimal dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan peran guru BK untuk membantu siswa mengurangi prokrastinasi akademik sehingga dengan berkurangnya prokrastinasi, maka hasil belajar akan lebih baik. Banyak hal yang bisa dilakukan guru BK dalam proses konseling untuk mengurangi prokrastinasi akademik siswa. Mengingat begitu seringnya terjadi prokrastinasi, diharapkan guru BK untuk mengarahkan siswa agar mengurangi bahkan menghilangkan perilaku prokrastinasi akademik melalui berbagai pelayanan konseling yang diberikan kepada siswa. Banyak layanan yang efektif dan bisa diberikan kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan belajar dan hasil belajar siswa, salah satunya yaitu layanan bimbingan kelompok. Prayitno mengungkapkan bahwa kegiatan bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok dan melalui dinamika kelompok itu peserta dapat memperoleh berbagai wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang berperan sebagai pendukung dalam memahami dan memecahkan masalah, sehingga setiap anggota kelompok mampu mengembangkan diri dan memperoleh keuntungan dari kegiatan layanan bimbingan kelompok tersebut. Hal ini senada dengan hasil penelitian Ahyar Hasibuan, yaitu hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa mutu keterampilan belajar yang mengikuti bimbingan kelompok lebih tinggi daripada mutu keterampilan belajar siswa yang hanya mengikuti layanan bimbingan konseling pada umumnya. Penelitian tersebut memperkuat bahwa layanan bimbingan kelompok memiliki kelebihan, yaitu dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa. Kemudian, hasil penelitian Indra, terdapat penurunan kecenderungan perilaku prokrastinasi siswa pada kelompok eksperimen setelah diberikan layanan informasi dengan menggunakan teknik Team Assist Individualization. Fungsi dalam kegiatan bimbingan dan konseling, sebagaimana Prayitno dan Amti mengemukakan fungsi pokok dari bimbingan konseling ada 4, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengentasan, dan yang keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Menyebutkan upaya pencegahan yang perlu dilakukan guru bimbingan konseling adalah yang pertama, mendorong perbaikan lingkungan kalau diberikan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong perbaikan kondisi diri pribadi klien. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi perkembangan kehidupannya. Yang keempat, mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberikan resiko besar dan melakukan sesuatu yang memberikan manfaat. Dan yang kelima, menggalang dukungan kelompok terhadap individu yang bersangkutan. Dilakukan oleh seorang konselor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, memberikan kiat cara belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga,
menanamkan rasa percaya diri akan keberhasilan. Yang keempat, mensugesti optimis siswa akan keberhasilan. Yang kelima, menghilangkan rasa cemas dan takut menghadapi resiko. Yang keenam, menanamkan disiplin dalam belajar. Dan yang ketujuh, menghilangkan pesimis siswa dalam menghadapi segala masalah.